Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang masa demokrasi terpimpin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang masa demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin itu dimulai pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 11 Maret 1966. Jadi 5 Juli itu ketika keluarnya dekret presiden, ya, 5 Juli 59, yang isinya ada 3, yaitu adanya pembubaran Badan Konstituante, kemudian tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan berlakunya Undang-Undang Dasar 45, kemudian dibentuknya MPRS dan DPAS. Jadi demokrasi terpimpin, ya, itu resminya itu setelah keluarnya dekret presiden 5 Juli 59. Sedangkan 11 Maret 66 itulah ketika keluarnya surat perintah 11 Maret, ya. Jadi Pak Rusi sering menyingkat dengan DP 5759, SP 11366, ya. Itu adalah kurun waktu dari demokrasi terpimpin. Kemudian tadi di depan salah satu isi dari DP 5759 adalah dibubarkannya Badan Konstituante. Pertanyaannya, nah, kenapa dibubarkan? Nah, jawabannya sudah ada di sana. Karena dia gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Ingat, saat itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sehingga dibentuklah Badan Konstituante yang tugas utamanya adalah membuat atau menyusun Undang-Undang Dasar baru. Tapi ternyata dia tidak bisa membuat Undang-Undang Dasar baru. Yang itu disebabkan dua hal. Ya, ada sebab khusus, ada sebab umum. Sebab khususnya adalah Badan Konstituante atau Dewan Konstituante itu terdiri dari partai-partai politik. Dan saat itu setiap partai hanya memikirkan kepentingan sendiri, sehingga dia tidak memikirkan tugas utamanya, yaitu membuat atau menyusun undang-undang dasar yang baru. Ya, itu adalah sebab khususnya. Sedangkan untuk sebab umum itu ada 3, yaitu karena adanya sistem demokrasi liberal yang kemarin sudah kita bahas, kemudian sering terjadinya pergantian kabinet. Yang kemarin salah satu penyebabnya adalah adanya mosi tidak percaya, ya. Kemudian yang ketiga munculnya gerakan separatis atau pemberontakan di daerah. Itu sebab secara umum. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengeluarkan yang namanya konsepsi presiden. Ini ya, konsepsi presiden. Yang isinya ada 2. Pertama, membentuk kabinet 4 kaki. Kabinet 4 kaki. Yang itu terdiri dari 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang merupakan pemenang dalam pemilu tahun 55. Jadi kabinet 4 kaki itu adalah terdiri 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kemudian yang kedua adalah membentuk semacam Dewan Nasional yang tugasnya sebagai penasihat pemerintah, ya. Kemudian apa sebenarnya demokrasi terpimpin itu? Jadi secara konsep, demokrasi terpimpin itu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ternyata terjadi penyelewengan oleh Presiden Soekarno, karena pada saat itu Soekarno mengartikan kata dipimpin itu dipimpin menurut kepentingan presiden atau dipimpin menurut kehendak presiden, sehingga demokrasi terpimpin menurut beberapa ahli itu seperti sistem diktator, ya, karena semua hal tergantung pada figur Presiden Soekarno saat itu. Sehingga dengan
pelaksanaan seperti ini banyak terjadi penyelewengan pada masa itu. Nanti kita kupas satu persatu, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, dan politik luar negeri. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah penyelewengan di bidang politik. Yang pertama, Presiden Soekarno itu membubarkan DPR hasil pemilu 55. Yang tadi sudah kita sampaikan, ada 4 partai pemenang pemilu yang kemudian diganti menjadi DPR gotong royong. DPR gotong royong. Jadi Soekarno membubarkan gitu ya DPR hasil pemilu 55. Dasarnya sudah di sana ya. Penpres nomor 3, kemudian itu tentang pembubaran DPR, kemudian Penpres nomor 4 itu tentang pembentukan DPR GR ya. Yang kedua adalah membubarkan MPR dan membentuk Majelis Pemusatan Rakyat Sementara, MPRS ya. Jadi MPR itu diganti menjadi MPRS, MPR Sementara. Dasarnya sudah ada di sana, yaitu Penpres nomor 2 tahun 59. Kemudian yang ketiga adalah Presiden Soekarno itu membentuk badan-badan atau lembaga yang tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Contohnya adalah Front Nasional dan Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi. Ini kan tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi oleh Soekarno dibentuk. Kemudian pimpinan lembaga tertinggi ya dan lembaga negara itu dianggap sebagai pembantu presiden karena dia sebagai menteri. Padahal kan kedudukan lembaga tertinggi itu di atas presiden dan kedudukannya itu sejajar dengan presiden. Nah, ini satu penyelewengan juga. Kemudian terakhir adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Ya, ini yang sangat besar ya saat itu ya. Padahal kan menurut Undang-Undang Dasar 45 itu seorang presiden dipilih untuk 5 tahun dan bisa dipilih kembali, bukan seumur hidup. Nah, kemudian di bidang ekonomi yang paling jelas adalah saat itu pemerintah menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin artinya apa? Semua kegiatan ekonomi itu berpusat pada satu tangan, yaitu pemerintah pusat. Jadi penentuan harga dan yang lain sebagainya itu semuanya berada di tangan presiden. Sehingga akibatnya apa? Kita saat itu mengalami inflasi ya. Jadi inflasi itu penurunan nilai mata uang ya, karena jumlah uang yang beredar dengan barang yang ada itu lebih banyak gitu. Sehingga uangnya, nilai mata uangnya turun. Sehingga saat itu kita mengalami inflasi yang paling besar ya, yaitu 650% pada tahun 65. Itu akibat dari sistem ekonomi terpimpin. Sehingga sistem ini kemudian mengalami kegagalan. Ada dua penyebab ya, yaitu ekonominya itu bersifat politis, bukan secara ekonomi. Kemudian tidak ada ukuran dalam menilai sebuah usaha, sehingga semuanya mengalami kegagalan. Ya, itu di bidang ekonomi. Berikutnya adalah di bidang politik luar negeri. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, kita menerapkan politik mercusuar. Ada yang tahu maksudnya? Ya, jadi politik mercusuar itu adalah, ingat ya, mercusuar itu semacam kayak menara ya, yang ada di pinggir pantai. Biasanya itu sebagai penunjuk arah bagi kapal-kapal yang berlayar di waktu malam. Jadi politik mercusuar itu artinya agar bangsa Indonesia itu bisa dilihat oleh bangsa lain. Jadi biar dianggap keren gitu ya kira-kira ya. Sehingga untuk mewujudkan politik ini, Soekarno banyak membuat proyek-proyek yang prestisius. Ya, misalnya membangun jembatan Ampera di Palembang, kemudian membangun Monas, ya, monumen nasional itu yang di atasnya ada emasnya itu ya. Kemudian membangun Stadion Senayan. Itu proyek-proyek yang sangat prestisius agar kita dilihat oleh negara lain, padahal ekonomi kita sedang kurang stabil ya saat itu ya. Nah, pada masa politik luar negeri ya, itu ada dua kekuatan dunia ya. Ada Old Devo dan Nevo. Jadi kalau Old Devo itu negara-negara yang sudah maju kira-kira gitu ya. Ada Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa yang lain. Sedangkan negara Nevo itu negara yang masih berkembang atau dalam taraf maju gitu. Biasanya kalau negara Nevo itu negara-negara di kawasan
Asia, Afrika, dan saat itu Indonesia itu termasuk dalam negara NEVO, ya. Kemudian pada masa itu juga ada yang namanya pesta olahraga negara-negara NEVO, yang nama adalah GANEVO, ya, Game of New Emerging Forces. Dan saat itu Indonesia sebagai tuan rumah yang pertama kali ditunjuk, ya, saat itu. Jadi GANEVO itu dilakukan untuk menandingi, ya, Olimpiade saat itu. Kemudian adanya politik poros, sehingga saat itu kita membentuk namanya Poros Jakarta Peking. Jadi kita sudah mengekor ke kubu komunis, ya, saat itu, ya. Seolah-olah kita sebagai negara yang mendukung atau kubunya komunis. Kemudian akibat yang lain adalah kita terlibat konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia saat itu oleh Indonesia dianggap sebagai negara anteknya baratnya, negara nekolim, negara antek barat, gitu, ya. Sehingga akibatnya apa? Kita pernah keluar dari PBB karena Malaysia yang kita anggap sebagai antek-anteknya barat itu menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi 7 Januari 64 kita keluar dari PBB. Dan ingat, ya, satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB adalah Indonesia. Luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, itu adalah akhir dari materi kita. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Semoga nanti kita semuanya bisa diberikan kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.